天之灵不会放过这个老混蛋的。这是那个老家伙。是啊，不可能战胜我。啊！这地小了。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih sehat kan ya? Bagi kalian yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati. Ya nggak sob? Nah, untuk menemani kaum rebahaners dan kaum magers, kali ini Mimin akan melanjutkan review film dari Dubu Xiaoyao. Video ini adalah part 15 ya sob, dan untuk link part lainnya ada di deskripsi. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Yeyu yang berhasil menghancurkan formasi Master Puncak Baiyan langsung menuju ke aula. Ia menghabisi semua murid Sekte Tianhu yang menghalanginya. Seorang murid melaporkan kalau Yeyu telah menghancurkan formasinya. Dan sekarang ia sudah sampai di depan aula. Master Sekte Tianhu menyuruh semuanya untuk jangan panik. Ia menyuruh untuk membiarkan Yeyu masuk, karena ia akan langsung menemuinya. Lalu akhirnya Yeyu pun masuk ke dalam aula itu dan menantang Master Sekte Tianhu. Yeyu mengatakan kedatangannya ke sana untuk membalaskan dendamnya karena Master Sekte Tianhu telah menghancurkan Paviliun Bitao. Master Sekte Tianhu sangat marah karena sebelumnya Yeyu telah membunuh kedua putranya serta membunuh banyak anggota Sekte Tianhu. Yeyu pun dengan percaya dirinya mengatakan kalau mereka pantas untuk mati dan layak untuk mendapatkannya. Serangan Yeyu mampu ditepis oleh Master Sekte Tianhu dan bahkan ia mulai kewalahan menghadapinya. Itu karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara Yeyu dan Master Sekte Tianhu. Selanjutnya, tiba-tiba muncul Yin Yunxing yang disandera oleh seorang tetua. Yeyu sangat terkejut nih melihat Junxin yang belum mati. Yeyu meminta kepada mereka untuk membebaskan Yunxin. Lalu Master Sekte Tianhu memberikan Yeyu dua pilihan. Pertama, Master Sekte Tianhu akan membunuh Yunxin di depan Yeyu. Yeyu malah mengatakan kalau ia akan menghancurkan Sekte Tianhu dari atas sampai bawah jika ia berani membunuh Yunxin. Lalu Master Sekte Tianhu memberikan pilihan lagi. Bagaimana kalau selama Yeyu bisa kembali ke Sekte Tianhu, menjadi bawahan Master Sekte Tianhu? Ia akan melatihnya. Penguasa daratan akan menjadi milik Yeyu cepat atau lambat. Namun tiba-tiba Yunxin menjawab kalau itu adalah hal yang bagus. Ia menyuruh Yeyu untuk mendengarkannya. Karena Paviliun Bitao sudah mati, sedangkan Sekte Tianhu memiliki banyak orang, maka ia mengajak Yeyu untuk bergabung dengan Sekte Tianhu dan meningkatkan kultivasinya. Sekarang Sekte Tianhu telah memberikan perlakuan istimewa kepadanya. Junxin juga menyuruh Yeyu untuk jangan ragu dan jangan bermain-main dengan hidupnya. Yeyu pun membalas perkataan Junxin dengan kata terima kasih. Namun Yeyu tidak akan pernah setuju. Dan Yeyu memberikan jawaban atas pilihan yang diberikan Master Sekte Tianhu itu dengan mengarahkan pedang ke arahnya.
Yeyu yang masih tidak bisa mengimbangi kekuatan Master Sekte Tianhu pun terlempar keluar aula. Saat Master Sekte Tianhu melakukan perlawanan terhadap Yeyu, ia merasakan jika kekuatan spiritualnya merasa aneh. Ia pun akan secepatnya mengakhiri pertarungannya karena khawatir penyakitnya akan kambuh lagi. Ia mengeluarkan teknik naga apinya. Saat dalam pertarungan, Yeyu mengeluarkan citra roh embun air miliknya. Master Sekte Tianhu menyadari bahwa roh embun itulah yang telah membunuh anaknya. Namun sayangnya, semua perlawanan Yeyu mampu ditepis oleh Master Sekte Tianhu. Dan sekarang berbalik Yeyulah yang menahan serangan dari Master Sekte Tianhu. Meskipun jurus milik Yeyu sangat kuat, namun itu tidak akan menutupi perbedaan kekuatan di antara mereka. Di saat Master Sekte Tianhu akan mengakhirinya, tiba-tiba saja perlahan kekuatan spiritualnya mulai menghilang nih. Saat itulah Yeyu mulai menyerangnya balik. Yeyu mengira itu sudah berakhir, tapi Master Sekte Tianhu memiliki harta roh yang digunakannya untuk bertahan dari serangan Yeyu. Ternyata Yeyu juga memiliki harta roh nih yang dapat mengimbangi kekuatan dari Master Sekte Tianhu. Itu adalah senjata yang ditinggalkan oleh Master Pavilion sebelum ia tewas terbunuh. Di sisi lain, terlihat Master Puncak Bisia dan murid-murid Pavilion Bitao menyusul Yeyu untuk membantunya bertarung melawan Sekte Tianhu. Kembali ke Yeyu, ia mengaktifkan formasi geografisnya sehingga Yeyu mampu mematahkan semua serangan Master Sekte Tianhu. Tiba-tiba saja, Yeyu merasakan aura dari Master Sekte Tianhu. Bersamaan dengan itu, energi harta roh Master Sekte Tianhu semakin melemah nih. Ketika Yeyu terjatuh, Yunjin menghampiri Yeyu. Ia mengungkapkan kalau dirinya sangat khawatir dengan keadaan Yeyu. Namun, saat Yeyu dan Master Sekte Tianhu berdebat, tiba-tiba Yeyu dengan sigap menahan tangan Yunjin saat ia mau membunuh Yeyu dengan pisaunya. Tanpa ampun, Yeyu langsung membunuhnya dengan harta roh di tangannya. Ternyata, itu hanyalah murid Sekte Tianhu yang menyamar menjadi Yunjin dengan merubah wujudnya dan memakai bajunya juga. Mereka pun terheran mengapa Yeyu bisa tahu penyamaran itu. Yeyu pun menjawab jika Yin Yunjin adalah orang yang baik. Dia tidak akan menyuruh Yeyu bergabung dengan Sekte Tianhu. Kemudian, mereka pun melanjutkan pertarungannya. Sambil menghindar, Yeyu menyempatkan untuk menaruh batu roh di tempat itu. Yeyu pun kemudian mengaktifkan lagi formasi geografisnya yang membuat
segel yang ditanamkan Master Pavilion pada tubuh Master Sekte Tianhe mulai bereaksi. 之灵不会放过这个老混蛋的。这是那个老家。是啊，不可能战胜我。这地小。 Yeyu terus menyerang Master Sekte Tianhe, sampai-sampai harta roh yang melindungi Master Sekte Tianhe pun dipatahkan oleh serangan Yeyu itu. Setelah harta roh patah, Yeyu langsung menusuk Master Sekte Tianhe tepat pada segel yang ada di dalam tubuhnya. Hal itu menyebabkan ledakan yang sangat besar. Yeyu pun terluka parah. Dan lalu ia terjatuh dengan bajunya yang sobek-sobek akibat pertarungan itu. Dan akhirnya, Master Sekte Tianhe benar-benar tewas terbunuh oleh Yeyu. Bukannya sedih karena kematian pemimpinnya, tetua Sekte Tianhe malah senang karena penguasa daratan akan otomatis jatuh ke tangannya. Terlihat Yeyu yang merangkak tak berdaya karena lukanya yang sangat parah. Tetua itu pun mengambil kesempatan dan akan membunuh Yeyu yang terluka parah dan tak mampu berdiri lagi. Di saat ia akan membunuh Yeyu, Yeyu pun menghentikannya. Ia seperti mengulur waktu dan mencoba bernegosiasi. Master Sekte Tianhe telah mati hari ini. Bahkan, ia seperti naga tanpa kepala. Yeyu mengiming-imingi tetua itu dengan kekuatannya yang mampu meningkat begitu cepat saat pertarungan tadi. Apakah tetua tidak ingin tahu rahasianya? Tanya Yeyu. Kemudian Yeyu memberitahu rahasianya. Namun bukannya rahasia yang dikatakan, Yeyu malah meludahi tetua itu. Dan itu membuat tetua sangatlah marah. Namun saat tetua akan menyerang Yeyu, lagi-lagi serangannya dihentikan. Ternyata itu adalah Master Puncak Bisia dan murid-murid Pavilion Bitau yang sudah sampai di tempat itu. Mereka pun mulai menyerang tetua itu yang menyebabkan tetua sangat kewalahan dan terlempar jatuh. Dengan kekuatan Master Puncak Bisia bukanlah tandingan bagi tetua Sekte Tianhe itu. Namun sayangnya, Liang Bufang membantu Master Puncak untuk menyerang dari belakang tetua itu. Tetua Sekte Tianhe pun diserang habis-habisan oleh mereka. Karena merasa ia takkan bisa menang, tetua pun melarikan diri nih. Du Jixi memberi peringatan pada semua murid Sekte Tianhe dengan memberi dua pilihan, yaitu menyerah atau mati. Banyak yang mulai menyerah karena mereka ingin tetap hidup. Namun ada juga murid Sekte Tianhe yang sangat setia, dan ia tidak mau menyerah pada murid Pavilion Bitau. Mereka lebih baik mati daripada harus menyerah dengan Pavilion Bitau. Karena perkataan itu, Liang Bufang tak ambil pusing dan lalu membunuh semua murid yang tidak mau menyerah. Dengan kematian Master Sekte Tianhe, Master Puncak Bisia merobek lambang dari Sekte Tianhe dan menyatakan mulai hari itu juga sudah tidak ada yang namanya Sekte Tianhe. Yang ada hanyalah Pavilion Bitau. 那些不愿投降的天火，从此之后只有碧涛阁。